warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Anak-anak sang pemimpin dan wali murid keluarga yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memilih kita sedikit orang yang tetap belajar, ya, meskipun di era yang lagi banyak wabah atau musibah ini. Sebentar lagi kita akan memasuki puasa Ramadan, tetapi puasa tahun ini rasanya berbeda dari sebelumnya karena ada wabah dan musibah. Karena itu ikhlaskanlah, relakanlah untuk keharusan ibadah dari rumah, work from home atau learn from home, janganlah disesali atau diratapi, tapi justru ayo diniati, ditekati sebagai transformasi untuk bekerja dan belajar at home, bukan sekadar from home. Kenapa? Kembali seperti zaman Nabi, membangun spiritualitas anak-anak itu dari rumah, bukan, mohon maaf, pasrah bongkokan ke sekolah atau pesantren. Mengapa harus membangun spiritualitas? Anak-anak boleh saja Anda kuat secara fisik, cerdas intelektual, kaya finansial, matang emosional, tetapi kalau kalian tidak kokoh spiritual, Anda belum tentu lolos melewati tantangan krisis kehidupan ini. Nah, spiritualitas itu yang perlu dipikirkan adalah membangun atau membekali sukses Ananda dengan membangun karakter. Ada dua karakter, karakter moral dan karakter kinerja. Jujur tetapi juga profesional, pekerja keras. Nah, untuk bisa menikmati betah beribadah dari rumah, ada tiga komponen yang mesti kita bangun atau kita selesaikan, yaitu aspek mindset, the state of mind, kemudian yang kedua vision, dan yang ketiga action. Mindset, cara berpikir harus kita tata bahwa hidup ini selalu ada kebaikan dari Tuhan, apapun keadaannya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Meskipun keadaannya banyak tertimpa musibah, tidak ada yang sia-sia. Meskipun hidup ini rangkaian putaran, pergantian antara sukses dan gagal, antara nikmat dan musibah, antara di atas dan di bawah, keduanya penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita mendapatkan sesuatu penting bagi kita. Tetapi ketika kita dapat musibah atau gagal, kita kehilangan sesuatu. Harusnya kita belajar kehilangan sesuatu. Kalau orang sudah kehilangan, kok tidak bisa belajar? Itu kata orang Surabaya, ciloko mencit. Kata orang Inggris, if you lose something, don't lose the lesson. Jika Anda kehilangan sesuatu, maka jangan pula kehilangan pelajaran yang ada di belakangnya. Bencana ini akan benar-benar menjadi bencana manakala kita gagal menemukan Allah di belakangnya. Musibah ini, virus ini, khawatir saya tidak hanya menggerus kesehatan kita, tetapi juga bisa menggerus keimanan kita manakala kita tidak mensikapi dengan kecerdasan spiritual. Sang pemimpin, musibah itu biasa. Walana berbuat nakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Dalam Al-Baqarah, sungguh pasti, kata ilmu balaghah, teman kamu sekali akan diuji oleh Allah dengan ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan harta, benda dan penghasilan, semua sudah kita rasakan. Tetapi yang menarik, berilah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Aneh, beritanya adalah musibah, tetapi kok berilah berita gembira tentu bagi orang-orang yang sabar, yang selalu mempunyai kekuatan spiritual.
menghadirkan Allah menghadapi suasana situasi apapun. Jadi ini sebuah keniscayaan para bapak ibu semua serta adik-adik. So jangan kagetan, jangan panikan, kata anak milenial jangan baperan. Ya, panik jangan baperan. Nah, itu bisa kita lakukan kalau kita cerdas memaknai musibah. Cerdasnya bukan cerdas akademik atau intelektual, tetapi cerdas spiritual. Caranya, musibah atau wabah adalah teguran dan panggilan dari Allah untuk segera kembali kepada tatanan manhaj ilahi. Dhahral fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum 30 ayat 41. Telah zahir tampak kerusakan di daratan dan di lautan oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari belum semuanya akibat amal perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak heran kalau banyak ahli mengemukakan bahwa musibah itu hakikatnya rahmat Allah yang terbungkus ketidakenakan. So, bukalah bungkusnya agar kelihatan isi pesan moralnya. Kenapa rahmat Allah kok harus terbungkus ketidakenaan? Kenapa kok tidak dibungkus keenakan? Sebab ternyata kalau nikmat Allah semua serba enak, banyak yang kemudian menikmati kebablasan, lupa akan Allah sang pemberi nikmat. Tetapi kalau dibungkus dengan ketidakenaan, baru banyak yang ingat tentang Allah. Contoh, panjenengan pernah naik pesawat terbang. Kalau pesawat terbang dengan aman dan nyaman, ya nggak ada goncangan, Anda lihat penumpangnya pada ngapain semua? Tidur semua, betul? Tetapi ketika pesawat diguncang oleh cuaca yang tidak bagus, malam tahun baru, ketika Jakarta mau banjir itu, saya mestinya mendarat di Halim Perdana Kusuma. Sampai di atas Halim, pesawat nggak bisa turun 1,5 jam berputar-putar di udara, itu mau diguncang-guncang karena cuaca hujan deras. Apa yang terjadi? Seluruh penumpang pesawat zikir kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, ya, termasuk saya. Artinya, guncangan pesawat itu mengingatkan seluruh penumpang ingat Allah. Guncangan kehidupan ini diperlukan agar semua manusia ingat bahwa orang sakarpe. Itu poin penting. Nah, oleh karena itu, jika kita merasa teguran Allah kok terasa amat berat ya, kok demikian dahsyat ya, nah bisa jadi karena kesombongan nalar kita sudah keterlaluan atau kebablasan. Tak mempan lagi ditegur dengan lisan para ustadz, para kiai, dan para dai di berbagai pengajian. Manusia terlalu sombong sudah, merasa paling bisa, paling kaya. Ada yang berpendapat konstitusi itu di atas kitab suci. Inilah harus keterlaluan. Ya, ada makan yang juga serakah. Ya, bukan bagiannya dimakan. Alih-alih bicara peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun sudah tidak ada lagi. Alkisah, 10 tahun yang lalu saya ditraktir seorang partner bisnis di Shanghai. Di sebuah hotel berbintang di rooftop restoran berbintang. Ya, sambil makan melihat suasana Shanghai di malam hari. Maunya tentu melayani servis kami. Betapa kagetnya sampai di tempat, apa yang terjadi? Menunya menu kebun binatang. Jadi ada kera, ada kelelawar, ada babi, ada ular, ada tekek, ada bekicot, ada makanan apa? Seluruh menu eksotik binatang di Cina ada semuanya. Akhirnya jauh-jauh pesen nasi goreng sama telur mata sapi dan turun lagi. Jauh-jauh ke Shanghai makan nasi goreng. Itu real. Ya, jadi tidak ada peri kebinatangan, apalagi peri kemanusiaan. So, oleh karena itu, kalau kita memahami tentang musibah ini,
So, tidak seharusnya kita terpedaya ketakutan yang berlebihan dengan coronavirus. Karena syarat mati tak harus terkena virus, betul? Ada yang ganteng, artis, muda, sehat, ya mati. Apa sih enggak? Mati enggak? Ada artis yang muda, cantik, ya tiba-tiba mati. Apa sih enggak mati? Al-Kisah, ada kisah sufi. Adik, namanya Nasruddin. Anak santri yang makan sarapan pagi di pinggir kota Jakarta, sebutlah begitu. Enak-enak sarapan, tiba-tiba datang malaikat yang mimbo-mimbo itu menyerupai ya, manusia ikut sarapan. Tampaknya sudah kenal baik dengan pemilik warung kok disapa. Loh, malaikat kok pagi-pagi sudah datang ke sini? Iya Bu, ada tugas terima dari Allah untuk menyelesaikan nyawanya orang-orang Jakarta. Loh, apa banyak kok pagi-pagi sudah turun ke bumi? Iya, banyak sekali. Sampai tadi lupa sarapan pagi, makanya mampir ke sini. Nah, cerita sufi gak boleh ngeyel, ya. Mendengar dialog itu, kemudian Nasruddin ketakutan. Waduh, malaikat razia di kota Jakarta. Dia selesaikan sarapannya, keluar nyengklak motornya, lari ke arah Bogor, menghindari razia malaikat maut. Seperti kalau Nasruddin keluar dari warung, dianggap diteruskan. Wahai malaikat, apakah razianya hanya di Jakarta? Oh tidak, habis duhur nanti pindah ke Bogor, mencabut nyawanya Nasruddin. Bisa ditebak? Nasruddin mengira dia bisa lari dari kematian, tetapi sesungguhnya dia menjemput kematian. Memang tidak ada tempat untuk lari dari takdir Allah. Gesernya Nasruddin adalah lari menuju takdir Allah, dari takdir Allah, dengan takdir Allah, karena tidak ada tempat sejengkal tanah pun di muka bumi untuk sembunyi dari takdir Allah. Pesan Nabi yang pernah dijanjikan dinyanyikan oleh Bimbo, nggak tahu jangan lahir atau belum. Jangan takut mati, meski kau sembunyi, ia akan menghampiri. Takutlah pada hidup setelah kau mati. Renungkanlah dan siapkanlah sebaik-baiknya. Bapak Ibu dan sang pemimpin yang kami hormati, banyak yang berpikir bahwa virus corona ini bencana, tetapi sepertinya tidak. Sepertinya ini sebuah koreksi besar atas kesalahan besar umat manusia. Pandemi ini mengoreksi gaya hidup kita yang sudah lama kering. Ini yang ngomong malah Bill Gates. Yang ngomong Bill Gates, seorang yang sangat rasional tetapi mengakui ini bukan musibah biasa. Ini koreksi besar Tuhan atas kesalahan gaya hidup manusia. Nah, la'allahum yarji'un. Oleh karena itu, maka agar musibah ini, apalagi masuk puasa, bernilai, mari kita bangun visi untuk kembali putar balik mengikuti tatanan ilahi. Berhenti kita untuk habis-habisan berburu materi. Saatnya kita mencari nilai. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, bukankah para ustaz sering mengingatkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah olehmu dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, kampung rumah akhirat, sekedar jangan lupakan hidupmu di dunia. Tetapi insya Allah para murid termasuk saya, rasanya habis-habisan umur kita untuk mencari materi duniawi. Berbalik, mestinya kan 70% kira-kira untuk akhirat, sisanya untuk dunia. Tetapi rata-rata 70% untuk ngejar dunia, sisanya baru akhirat. Bahkan di Jakarta lebih parah lagi, konon seumpama macet macam-macam 90% untuk ngejar dunia, sisanya akhirat. Maka banyak yang sholat pun keteteran.
Yunus keteteran itu ketika ditegur keluarganya, dia malah nyanyi subuh, kesiangan, zuhur, kerepotan, asar di perjalanan, maghrib, kecapean, isya, ketiduran. Sudah tahu judul lagunya? Judul lagunya adalah Takean Alasan. Iya, maksud putar balik, sayangnya salah jalan itu sudah berlangsung hampir setua umur kita. Ada yang 50 salah jalan, gak paham. Ada yang 56 kayak saya masih salah jalan, mungkin juga termasuk saya. Ada yang pensiun pun masih gak siap diajak kembali untuk mengejar ukhrawi. Jangan lagi habis-habisan energi untuk dunia. Nah, momentum wabah dan Ramadan ini mestinya saatnya untuk sadar, putar balik, U-turn, terbalik. Berburu ukhrawi 70%, sisanya dunia. Kalau Allah berkenan memberikan kita panjang umur 50 tahun, tambah lagi 80% ukhrawi, sisanya dunia. Kalau kemudian sampai 70 tahun lebih, tambah lagi 90% poin akhirat, sisanya dunia. Sewaktu-waktu malaikat maut menjemput kita, 100% akhirat, ikhlas meninggalkan dunia. Itulah makna husnul khotimah yang dipersiapkan. So tidak bisa ujuk-ujuk para pemimpin, ya, tidak bisa ujuk-ujuk husnul khotimah itu seperti anak-anak muda sekarang, waktu muda, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga, keenak, surga di Pak Dene kan? Nggak bisa, ya, harus dipersiapkan dengan visi dan kemudian putaran balik. Ya, meneliti, mempersiapkan afterlife protection, bukan hanya hari sebelum kita memikirkan life protection. Nah, sekali lagi ini peringatan Allah, barangkali kita terlalu serakah, minum minyak terlalu banyak, makan hutan kebanyakan, memakai energi ugal-ugalan, ya, berlebihan. Maka yang lama itu mengatakan mungkin Tuhan sudah mulai bosan dengan dosa-dosa kita. Alam, ya, sudah enggan bersahabat dengan kita karena ya sudah bukan-bukanan. Alih-alih peri kemanusiaan, peri kehewanan pun sudah tidak terlihat ada. Baik. Petunjuk Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, jika engkau tertimpa musibah, jangan seperti anjing. Apa maksudnya? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, maka anjing akan lari kemana? Ke tulang, rebutan tulang, lupa kepada tuan yang melemparnya. Kita manusia jangan seperti anjing, maksudnya kalau kita dilempar musibah oleh Allah, jangan meratapi menghadapi masalah itself dengan hanya mengandalkan solusi bumi atau ketangguhan nalar kita. Bukan nggak boleh, ya, monggo, jangan hanya itu. Kita manusia, larilah kepada Allah, akseslah Allah. Akses Allah dengan cara sholat, baca Quran, zikir, dan jangan lupa sedekah, ya, tolak bala, memberi, berbagi, peduli, ya, DP ya, bahasa Indonesia, DP kepada Allah, mintalah kekuatan dari Allah, karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan dari Allah, lalu bersama Allah hadapilah musibah. Itulah makna innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna wa basyiris sabirin, ya, bagi orang-orang yang sabar ini enggak perlu panik, ini tenang, ya. Kalaupun kita harus mohon maaf wafat karena ini juga manusiawi, tetapi jangan nantang perkara, ya, tetap ikhtiar untuk menghindar. Tetapi jika Allah mengizinkan penyakit itu menimpa kita, jika kemudian Allah mengizinkan kematian menjemput kita, itu semua sudah dalam konteks takdir Allah, dan kita harus iman kepadanya. Dan kalau kita sabar dan mengimani itu, bukan tidak mungkin ini menjadi tiket kita untuk surga, ya, sahid karenanya. Ibu
Bapak, wali murid, dan adik-adik anak-anak sang wali murid. Saatnya kita tidak hanya memakai protokol dulu, tetapi mungkin harus ada berpikir yang out of the box, memakai solusi atau protokol lama. Yang kedua ini sepertinya kok sudah banyak yang gak pada yakin. Bukan gak yakin, mungkin gak pada yakin. Apa itu? Datangnya keajaiban dari Allah. Keajaiban langit syaratnya adalah kita peduli, berbagi, bersedekah. Mohon maaf, sedekah tidak hanya pencitraan, sedekah tidak hanya gerakan filantropi dan ikut-ikutan, tetapi sebuah gerakan sedekah, langkah awal, stepping stone untuk taubatan nasuha, itu yang akan menggerakkan keajaiban langit. Kalaupun sudah banyak yang sedekah, kok tidak berhenti juga corona, saya khawatir sedekah kita motifnya bukan motif ilahiyah, tetapi motifnya motif duniawi, pencitraan dan semacamnya. Kalaupun kita sudah bekerja, bersedekah dan berdoa, kok juga tidak didengar oleh Allah, barangkali level keyakinan doa kita mulai tergerus, mulai tidak kuat lagi. Sepertinya kita harus belajar dari sahabat-sahabat kita di London, para mu'alaf di London, Bapak Ibu, itu mulai memasang sempat viral ya, di bus-busnya itu. Dia mengatakan bahwa dia yakin betul bahwa pisau tak membunuh Ismail, api tak membakar Ibrahim, ikan tak memakan Yunus, lautan tidak menenggelamkan Musa. Be with Allah and Allah will protect you. Selalulah bersama Allah, itu masalah. Allah will protect you. Allah akan melindungi ya kamu sekalian, meskipun ya di tengah ketakutan Allah yang demikian itu. Nah, apakah atau mungkinkah keajaiban langit ini betul-betul hadir? Ya, mudah-mudahan sebelum Idul Fitri atau bahkan puasa ini virus akan lenyap ketika puasa atau bahkan sebelum puasa. Jawabannya tergantung seberapa kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu yang pertama, mindset dan memaknai musibah. Yang kedua, adik-adik sang pemimpin dan para orang tua yang kami hormati. Senyap puasa di rumah, janganlah kita lakukan ya ala kadarnya. Sak mati, elu norok buntek opo jari belum sempat ikut aliran air mengalir saja lah, sana-sana sini-sini terawet-terawet ya kan, opo jari dulan-dulan nonton-nonton bukan. Senyaman kita di rumah bersama keluarga, yuk keluarga dipastikan membangun visi keluarga spiritual ya, untuk sukses keluarga, tidak hanya sukses dunia tetapi sukses akhirat. Ayatnya kan ku anfusakum wa ahlikum, nah jaganan dirimu dan keluargamu selamat akhiratnya ya, tetapi juga selamat dunianya, karena dunia masra'atul akhirah. Nah, supaya tegas, supaya tenang itu butuh visi. Anak-anak sang pemimpin, kalian harus punya visi. Visi yang tegas itu ada komponen smarter, saya ya. Smarter S, spesifik, M, measurable, terukur, A, attainable, bisa tercapai, ya, nggak terlalu muluk-muluk, ya. Kemudian R, realistik. T, ada timeline. 3 tahun di SMA Muslim selesai, melanjutkan ke mana? Benar ITS, ITB, ya. Terus bikin ada timeline. Kalau enggak, Anda tidak akan termotivasi, enggak ada motif spiritual untuk move on, untuk maju. Kenapa? Mesti ikut-ikutan ya. Macam bolos, tunggu, ya, main-main, game. Ini ada visi. Ada visi. Orang yang punya visi pasti akan mampu menepis, mampu menomorduakan, menyingkirkan pernik-pernik urusan kecil
kecil kehidupan, dia pasti memilih hal-hal yang langkah besar dalam mencapai visi tadi. Jadi, harus dibangun visi keluarga. Dan jangan lupa, visi orang tua harus inline dengan kehendak langit. Ingat, kita berkeluarga untuk apa? Ada dalam doa kita, tapi barangkali banyak yang akan lupa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami pasangan, ya, istri atau suami. Yang kedua, dzurriyyah, itu bukan hanya anak tetapi keturunan. Jadi anak, cucu. Banyak. Apa? Satu, pemimpin. Satu, menyenangkan, membanggakan, qurrata a'yun. Yang kedua, waj'alna lil muttaqina imama. Jadi kan anak pemimpin bagi orang-orang yang pertama. Tidak salah kalau para orang tua menitipkan putranya di SMA kalau Muslim yang tagline-nya adalah sekolah pemimpin. Tidak salah. Tetapi gak bisa pasrah dongkokan para ustadz-ustadzah saja tanpa orang tua turun gunung di rumah mempersiapkan sang pemimpin betul-betul menjadi pemimpin yang pertama. Ada dua cerita tentang pentingnya visi. Ibunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Waktu itu Muawiyah umur 2 tahun, diajak jalan-jalan di pinggir pasar kota Madinah. Ketemu ahli nujum, lalu dipesan, Bu, hati-hati membesarkan anak ini, sebab anak ini kelak akan menjadi pemimpin negara. Ibu itu mestinya kan senang, tapi ibu itu malah marah. Oh, kamu ngawur. Anak ini bukan jadi pemimpin negara. Anak ini calon pemimpin dunia, tahu? Jadi pemimpin dunia, visi sang ibu, dan bukan guyon. Ini kejadian Muawiyah bin Abi Sufyan jadi khalifah ternama dunia ketika dinasti Bani Umayyah. Berapa visi orang pertama. Contoh kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Masih ingat? Penakluk Baitul Maqdis. Lahir dari orang tua yang punya visi, bukan ketika menikah, bukan ketika berhubungan suami istri, sebelum menikah sudah punya visi. Alkisah ada seorang putra pangeran namanya, maaf, sudah agak dewasa, gak kawin-kawin. Istilah Surabaya L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ditanya, istrimu pengen seperti apa? Pengen istri yang bisa diajak bergandengan tangan ke surga dan melahirkan anak yang berani menaklukkan Baitul Maqdis. Keren? Angel? Tapi Allah Maha tahu. Di belahan bumi yang lain ada putri seorang ulama sudah senior gak nikah-nikah. Ditanya pengen suami seperti apa? Pengen suami yang siap menggandeng tangannya ke surga dan melahirkan anak yang berani menaklukkan Baitul Maqdis. Sopo sih? Kok bisa frekuensinya sama? Dua sebelum menikah, lahirlah anak laki-laki dinamakan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin kecil juga cengeng, menangis gara-gara itu rewel ya, sama bapaknya berumbul-umbulkan di kudang. Di kudang, ya, kudangnya itu begini, pernah lo Baitul Maqdis, gak boleh cengeng kayak begini. Pernah lo Baitul Maqdis nangisan. Artinya semenjak kecil dalam subconscious alam bawah sadar anak ditanamkan bahwa kamu pemimpin dunia, penakluk Baitul Maqdis. Itu orang tuanya harus menanamkan begitu. Tidak kemudian ayahnya nak ngutang tanding tung anak itu digolekan apa? Tidak bisa ditanamkan visi spiritual, ya. Agar ada anak kita betul-betul pemimpin orang-orang yang pertama. Nah, setelah visi nanti baru aksinya. Kalau tanpa visi, ya urusan kecil-kecil jadi masalah. Ya, karena tidak punya visi besar dalam kehidupan ini. Nah, jangan abaikan visi. Harvard Business School, sekolah terbaik di dunia, pernah meneliti alumni-nya. Okay. Ternyata 3%. Hanya 3% yang mempunyai visi ditulis. Smarter kan? Oke, ditulis. 13% punya visi tapi tidak ditulis. Ya. Yang sisanya 84% visinya, proposal hidupnya GJ,
atau GJ atau GJB, gak jelas bias. Ya. 7 tahun kemudian alumni tadi direkod lagi, ya, prestasi di suksesnya seperti apa, menarik. 3% yang punya visi ditulis, ya, penghasilannya 10 kali lipat ketimbang yang GJ, ya, 10 kali lipat. Berikutnya 13% yang punya visi tapi gak ditulis, kata serius, ya, lumayan penghasilannya 2 kali lipat ketimbang yang tidak ditulis. Bahasa agama, visi itu niat. Angka-angka hasil Harvard Business School tadi, innamal a'malu binniyat. Angka-angka tadi terjemah dari wa innama likulli imri'in ma nawa. Hasil prestasi kinerja kita ya tergantung seberapa kuat niatnya. 24 karat, ya, niatnya 16 karat atau sekarat. Nah, sekarat biasanya gampang menyerah, ya. Kalau 24 karat, visi Ananda sang pemimpin, visi orang tuanya 24 karat, yakin tidak akan kemana-mana. Anak-anak pasti prestasi leadershipnya. Saya teruskan. Setelah mindset, visi, dari yang ketiga, action. Nah, aksi ini yang saya kira butuh aksi itu refleksi dari mindset. Kalau mindset yang beres, visinya yang beres, aksinya biasanya tidak terlalu gila-gila mengikuti mindset dan visi yang telah dibangun tadi. Apalagi di situasi musibah seperti ini, kepemimpinan dan kecerdasan spiritual seseorang diuji. Akan terlihat pada sikap dan aksinya ketika dihadapkan kepada bencana apa seperti ini. Gini, Ibu, ibarat gabah ditapeni ditampah para petani. Ibu ini orang bisa orang petani. Tahu gabah ditapeni? Gabah ditapeni itu gabah ditarik mundur, puter-puter, banting-banting ke atas. Tujuannya apa? Memisahkan mana padi, mana padi. Betul? Memisahkan mana padi, mana padi. Dunia sekarang diinteri oleh Allah. Semua panik, kalut, bingung untuk memisahkan siapa yang berkualitas padi, makin merunduk, makin berisi. Diingatkan oleh Allah, segera sadar kembali kepada tatanan ilahi. Memisahkan dengan siapa yang berkualitas batu, berkepala batu, diingatkan oleh Allah dengan bencana sekeras ini tetap begedut, tetap tidak ingat Allah saat bencana itu. Ada seperti ini? Saya kira banyak sekali. Itulah sebuah pinter tetapi bodoh. Pinter ya secara intelektual tetapi bodoh secara spiritual. Oleh karena itu orang bijak mengatakan orang menghadapi bencana ada 3 sikap. Small man talking about the problem, big man talking about the solution, business the genius man find opportunity behind the problem. Orang kerdil bicara masalah. Dia forward share masalah. Hoax, ya, orang kerdil. Orang besar orang besar cari solusi, ya. Orang kecil memaki kegelapan, orang besar menyalakan lilin untuk penerangan cerah. Tetapi yang ketiga yang terbaik adalah genius man, punya spiritual, find opportunity behind the problem, mencari celah bagaimana ngalap berkah. Kira-kira begitu nih maksud Jawa, ya. Mencari celah di saat orang kerepotan, kita cari celah untuk bisa berbagi, peduli, mendoakan, mengapresiasi. Hari ini saya sepi, Allah. Dokter di garis depan kayak begitu masih dimaki-maki. Itu ya, kosnya
usir, dikebiri, dibully, mati pun tidak boleh dimakan. Di mana empati? Di mana katanya orang Indonesia ramah itu? Ya. Coba kalau dokter ngambek semua, capek, istirahat 2 minggu, lockdown begitu, enggak mati semua. Ini yang saya kira orang tidak begitu paham. Nah, saya kira Bapak, Ibu, sang pemimpin wali murid yang kami hormati, saya kira ibadah di rumah itu cobalah, ayo kita nikmati. Apalagi kemarin siang ya, sepakat untuk PSBB, ya, eksekusinya kapan tinggal menunggu izin dari pemerintah pusat, Menteri Kesehatan. Maka mari perbedaan paham yang mempertentangkan ibadah di rumah versus di masjid janganlah terus dipertajam. Ya, cobalah kedua itu dipahami sebagai dua sunnah, tidak dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Ibadah ke masjid sunnah betul ya bagi mereka yang keadaannya aman. Ya misalnya di desa saya, di mbak saya Gandri atau Tangerang sana, kalau apa-apa, ya biarlah ke masjid, masa udah dimaki-maki. Karena tidak masuk zona merah, sunnah. Tetapi ibadah sunnah di rumah, manakala ke masjid takut penyakit dan takut masalah yang lain. Ya, badai pun sudah boleh beribadah di sunnah, beribadah di rumah. Saya kira jangan kemudian dua hal bertentangan. Ini sunnah, tergantung kondisi masing-masing. Ada mungkin sekelompok teman di Surabaya yang tidak masuk zona merah, kemudian protokolnya, kesehatannya lengkap, ya monggo, nggak usah saling memaki lah, ya. Masing-masing mempunyai keyakinan dan cara berpikir yang berbeda. Dan juga nggak usah membanding-bandingkan yang tak perlu dibandingkan dan uncomparable. Misalnya, yang masjid gak oleh, ke pasar aja, ke pasar boleh. Ini nggak bisa dibandingkan. Kalau tidak ke masjid, ada penggantinya ibadah di rumah. Itu pun sunnah kalau keadaannya memaksa. Tapi ke pasar, ke ATM, atau mohon maaf, mereka ojol yang harus cari nafkah, itu nggak ada pilihan. Kalau nggak keluar, nggak ke pasar, ya nggak makan. Kalau ada pilihan boleh lah, sumbangan. Kalau nggak ada pilihan yang harus makan, maka itu wajib. Jangan kemudian dibandingkan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Ananda, sang pemimpin yang kami hormati, jangan punya perasaan gak enak kalau tidak ke masjid. Gak enak, ya rasanya kalau terawih gak ke masjid. Nah, Bapak, Ibu, ibadah itu pakai ilmu dan aturan, bukan pakai perasaan. Tapi kacau semua gak pakai perasaan. Ya. Zuhud gak pakai ilmu, pakai perasaan. Metu gak jadi alim, jadi dukun gak pakai. Ya, tidak begitu ya. Nah, sungguh ada ruginya kita beribadah di rumah. Niat ke masjid sudah berpahala, ya, meskipun tidak kesampaian. Yang kedua, biasa ke masjid, tapi tak bisa karena uzur. Itu juga sudah berpahala, ya. Menjauh dari kemudaratan. Karena ada dalil dalam kaidah usul fikih masih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, mencegah kemudaratan lebih bagus ketimbang mengejar kemanfaatan. Itu berpahala. Yang keempat, misalnya tidak membuat celaka orang lain. Siapa tahu kita mau carrier. Bahkan sekarang ada orang tanpa gejala, ya. Singkatan sama pusing. Nah, itu tidak membuat orang lain berpahala. Kemudian patuh pada fatwa ulama, ya, kita juga berpahala. So, jangan berhentilah berdebat. Pilihannya Anda jadi ulama berfatwa atau Anda jadi makmum patuh pada fatwa. Ini enggak ulama, enggak patuh, yang enggak. Sekarang udah begitu. Sing neng tengah-tengah jenenge apa? Maga, orang Surabaya bilang maga, ya, pinter orang, ngeyel.
ya. Bapak Ibu, Islam memuliakan kehidupan dan kemanusiaan melebihi ketaatan ritual. Jika sekiranya ibadah kolektif berjamaah ke masjid berpotensi mengancam kehidupan dan kemanusiaan, maka Rasulullah memberikan keringanan untuk melaksanakan ibadah di rumah bersama keluarga. Bapak Ibu, caranya barangkali kiat-kiat yang sudah saya mulai laksanakan. Pertama, senyampang semua harus stay at home. SPB itu harus semua di rumah. Kreatif, ayo mengatakan ibadah ceria di rumah, ya, tadarus bersama dan parade tausiah sekeluarga. Bapak Ibu gantian tausiah ujung kita. Kan nggak pernah Ibu tausiah, Bapak tausiah di rumah. Dipaksa tausiah. Siapa tahu setelah lockdown nanti muncul ustadz-ustadzah baru dari rumah hasil pelatihan corona. Kalau nggak bisa ceramah, nggak usah galau. Di rumah saya terapkan. Habis maghrib, habis isya bergantian baca buku hadis. Tak pilih apa tuh? Buku Al-Lu'lu' wal Marjan, Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim. Gantian 3-5 hadis begitu, anak cucu menantu gantian, kemudian kita komentari, kita beri pencerahan. Ya, manakala ada yang perlu diberi komentar atau pencerahan. Tidak hanya itu, monggo para orang tua menyiapkan anak harus lebih berkualitas dari orang tuanya. Rasul khawatir jangan-jangan banyak orang muslim meninggalkan generasi yang lemah sesudahnya. Harus lebih hebat anak-anak ketimbang orang tuanya. Hebat takwanya, hebat spiritualnya, kecerdasannya, dan jangan lupa hebat ekonominya. Nah, barangkali perlu juga ayah ibu menjadi mentor anaknya untuk doing bisnis. Sekarang sudah banyak anak SMA yang bisa berbisnis, ya. Tak perlu modal, tak perlu banyak modal, ya. Reseller internet, saya kira anak sekarang cerdas luar biasa. Nah, mencari celah mana yang lebih bersebab, yang low risk atau mitigasi risikonya itu saya kira anak-anak kita lebih pintar. Nah, orang tua jadi mentor untuk mencari bisnis yang tidak hanya berburu materi, berburu nilai. Mencari bisnis yang tidak berburu omset, tetapi juga berburu berkah. Yang ketiga, jika para orang tua ada yang jadi ketua pengurus RT, RW, ya, monggo saatnya kita berbagi dengan paket-paket sembako di sekitar kita. Andaikan semua ketua RT, ya, menyelesaikan peduli pada warganya yang tidak mampu diselamatkan, saya kira selesai kok dunia ini, betul? Kan yang tahu RT. Dan mohon maaf, saya sejak sebulan yang lalu sudah memberi tugas kepada wakil ketua RT saya ketua RT, ya. Kebetulan ada 40 kampung seng. Mas, pastikan di kampung seng aman makannya, sekolah anak-anaknya. Kebetulan RT saya agak keren, ada orang miskinnya, ada pejabat-pejabatnya, ada fungsi jenderal bintang 2, ada angkatan laut jenderal bintang 2. Ya. Anda bisa bayangkan kalau sebuah RT warganya itu jenderal bintang 2, kira-kira ketua RT-nya bintang berapa? Guyon-guyon, ya, tapi ada kampung saya. Nah, saya pastikan baru berangkat tadi istri nih coret warga-warga yang kaya, sampaikan kita mempunyai acara paket memberikan sembako 3 kali selama bulan depan. 10 kali pertama, kedua, ketiga, bahan paket 100.000 lelang. Siapa yang mau membeli lelang paket sembako 100.000? Kita siapkan paketnya, ini tinggal ngomong 5 paket, 10 paket, ya, kita bagi 3 periode. Karena ini betul-betul bagi mereka yang jual retail harian ini nggak bisa ada penghasilan. Sepipi, jadi kita lihat di luar sana. Nah, yang ketiga, jika Anda pegiat sosial, maka apa saja dikontribusi, dibagikan ilmu, keterampilan, ya, atau tenaga, atau apapun. Monggo kita berbagi dan berdebat. Mudah-mudahan ini bisa mengetuk pintu langit datangnya keajaiban. Terakhir, sukses itu kalau keluarga itu keluarga peduli dan memberi. Nah, ada
Bapak Ibu, wasiat almarhum ayah saya. Nah, kamu besok dimanapun berada, apapun pekerjaanmu, sing entengan tulungan ya nak. Ojo perhitungan, jangan transaksional. Kalau saudara, tetangga yang kamu bantu tidak ngerti balas budi, gak usah risau. Allah tak tuduh. Nanti ada orang lain lagi yang digerakkan tangannya oleh Allah untuk membantu. Kalau orang lain gak ada yang bantu kamu, gak usah risau lah. Allah gak tidur, Allah gak salah. Nanti ada orang lain lagi digerakkan tangannya oleh Allah membantu sukses kemudahan anak cucu. Yakin? Harus yakin. Kalau gak yakin gak tembus. Karena dalilnya ternyata ini bukan kata bapak saya, ini kata Allah. Wa amman attaqwa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang gelap memberi pada orang Surabaya atau wattaqa karena Allah bukan karena siapa-siapa. Ya, berbagi memberi. Yakin bersedekah akan kebaikan dari Allah, yakin membenarkan kebaikan dari Allah, maka fasanuyassiruhu lil yusra. Saat hidup Anda akan dimudahkan oleh Allah, Anda dan dzurriyyah anak cucu Anda semua. Bapak Ibu, saya praktekkan semampu saya. Di rumah ada orang datang dan nasihat, tak nasihati. Ya, dulu awal masuk Surabaya saya nggak punya kursi, ada pengajian ibu-ibu, keluarga begitu di rumah plesetan, saya nasihati semampu saya. Kemudian ada orang datang tak tolong, tak tulungi. Ada orang utang tak utami, gak duit ya tak semayang. Alhamdulillah hidup saya dimudahkan oleh Allah dalam banyak hal. Karir saya dimudahkan oleh Allah. Potong tingkat, saya masuk Surabaya jadi teknisi elektrik dengan gaji 152. Pensiun 4 tahun yang lalu, jabatan saya 4 direktur utama, beberapa komisaris utama. Gaji saya terakhir berapa? Agak lupa sudah saya. Kenapa karir saya dengan cepat? Pikir saya bukan karena pinter akademik, tetapi karena spiritual saya ditanamkan oleh orang tua, entengan tulung ya, membuat karir saya cepat naik, cepat melesat. Anak saya juga dimudahkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah anak saya 6, anak 6 jadi orang semua. Enggak ada yang jadi orang-orang, enggak ada yang jadi beban, enggak ada ya. Itu dimudahkan. Mulai ketika kuliah dimudahkan, kemudian ketika cari kerja praktek, ya, ada yang ke Bali, mesti kan mahal Bali itu. Ya, dia tuh gratisan di rumah orang. Ada si rumah, kemudian harus praktek di mana? Cibubur di Jakarta, ya kan baik mahal. Ada teman pinjami rumah, terus si orang bonono sak rumah berdua sendirian gitu ya. Nah, ada yang kemudian harus ke Swiss, Jenewa, pengen extend, ya nggak minta uang, yang minum di rumahnya pacarnya temennya, ibunya pacarnya temennya, itu ya dioperasi. Padahal ini di Jenewa, bukan di Sumber Pucung Malang. Apa ini betulan? Tentu tidak. Ya, ini tangan Allah yang menggerakkan tangannya orang lain membantu anak kita. Tentu ini bukan gratisan, pasti sudah dibayar oleh kebaikan kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sang pemimpin dan orang tua yang kami hormati, kalau ada pertanyaan monggo lewat komen, ya, saya tunggu. Ada hadiah bagi yang bertanya, kalau enggak ganti saya yang bertanya. Ya. Ibu Ustaz Gaga menyediakan hadiah yang luar biasa, dan pasti Allah juga menghadirkan hadiah yang luar biasa buat Anda semuanya. Monggo kami tunggu beberapa menit ke depan. Oke, sambil menunggu, ya, sambil menunggu nanti pertanyaan. Oke, pendapat tentang taraweh di rumah bagaimana? Dari Bang Tim. Baik, pendapat taraweh di rumah. Seingat saya, Rasulullah itu taraweh di masjid hanya 3 hari saja. Selebihnya di rumah. Jadi memang tidak ada kewajiban, bahkan sepertinya sengaja Rasulullah ya tarawih di rumah
agar jangan sampai dianggap terawih itu wajib di masjid. Kayak pagi-pagi, kemudian Rasulullah bilang, saya tahu tadi malam kalian udah masjid kok, gitu. Ya, sengaja saya tidak keluar ke masjid agar jangan sampai kamu anggap ya terawih itu harus ke masjid. Itu Rasulullah clear hadisnya sahih. Ya. Jadi tidak ada alasan uzur apapun Rasulullah terawih di rumah juga santai di masjid. Apalagi kalau sekarang ada uzur, ya maka sama sekali tidak ada constraint, ya ataupun kewajiban harus ke masjid, boleh dan tidak mengurangi pahala di rumah. Bahwa yang memang agak sering di masjid itu kemudian ditetapkan jangan khalifah rumah, khalifah. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis Rasulullah, apalagi situasinya seperti sekarang ini, saya kira pilihan di rumah better. Tetapi jangan sampai kemudian di rumah itu merata, menyesali, enggak. Ayo, mesisan di rumah diniati gitu, ditekati bapak ibu betul-betul jadi figur imam, ya, dan manajer keluarga yang baik di hadapan anak-anak. Kalau enggak gitu, rasa itu enggak pernah dan waktu nuturi anaknya sendiri. Semua diberi pasrah bontokan kepada ustadz dan ustadzah di sekolah semua. Saatnya sekarang ayah imami, ya. Tapi saya khawatir jangan-jangan bacaannya ayah kalah tajwid sama anak. Enggak. Ini saya khawatir. Baik, ada yang lain lagi? Lain lagi. Bagaimana caranya supaya bisa istiqomah ibadah saat Ramadan dan hari biasa? Nanyanya Cut Salma. Baik, bagaimana istiqomah beribadah di rumah dan di keluarga? Begini, kembali pada materi tadi. Orang kalau mempunyai visi yang besar, ya pasti akan mampu menyingkirkan pernik-pernik kehidupan acaranya kecil. Sebaliknya, orang yang tidak punya visi besar, hal kecil menjadi besar. Keluarga, suami istri bertengkar, hanya urusan makanan, hanya urusan warna pakaian, urusan hal-hal kecil. Bisa dipastikan keluarga itu menikah tanpa visi. Menikah tanpa visi. Karena menikah tanpa visi yang besar, yang bersama, maka jangan kaget kalau banyak artis-artis yang ganteng, ya ayu, ya sugih, gitu. Setelah 2 tahun menikah, tiba-tiba ada berita cerai. Ditanya masing-masing apa, di antara kami tidak ada kecocokan. Ya orang tahu biasa cocoknya apa nih? Gitu. Kenapa nggak ada kecocokan? Ya karena visinya belum ada satu visi besar bersama. Nah, demikian juga. Kalau kita punya visi besar, pasti akan menaruh perkara-perkara besar dalam agenda harian kita. Ada waktu dikit ya? Ada pertanyaan lagi? Begini, ada peragaan di sebuah kelas training. Ada 2 ember. Satu terisi pasir, kemudian ada beberapa batu. Pasir itu menunjukkan acara kecil, urusan kecil, batu besar menunjukkan perkara besar. Oke, sudah satu ember terisi pasir, kemudian disuruh peserta untuk memasukkan ya batu-batu besar di dalam ember yang terisi pasir tadi. Tutup-tutupan, disingkir-singkir, masuk tetap nggak bisa masuk. Beberapa 7 batu nggak bisa masuk di ember tadi. Pasir tetap nggak bisa masuk. Ya, akhirnya paradigmanya dirubah. Ya, cari ember yang kosong, batu dimasukkan duluan, ya, semua, baru kemudian pasir disuntuk, ini disuntuk, dimasukkan, dituangkan, gitu, cek, selesai. Apa artinya? Kalau kita
dari awal setting waktu terjebak pada urusan kecil, nonton, rasanya santai, main, tidak ada urusan besar yang bisa masuk dalam agenda harian. Alasannya nggak ada waktu. Apa urusan besar? Urusan Allah besar. Urusan ibu, orang tua besar. Urusan suami istri besar. Urusan pendidikan anak besar. Lain nafkah besar. Nggak sempat lagi. Tetapi paradigma dibalik, perkara besar masuk duluan. Apa? Urusan ibu besar. Ya? Urusan suami istri anak besar. Urusan ibadah besar. Urusan kesehatan besar. Menghargai tetangga besar. Masuk dulu belum. Ternyata pasif. Kecil-kecil tadi tetap bisa masuk di sela-sela acara harian kita. Nah, untuk bisa itu Steve Jobs berpesan, remember that I'll be dead soon is the most important tool. Ya, oke. Ingat bahwa saya akan mati segera. Karena cari cara penting bagi dia untuk mengingatkan mana perkara besar, mana urusan kecil. Jadi kalau eling mati seperti Al-Qasas saya tadi, membuat dia mampu memilih mana urusan kecil pernik yang harus disingkirkan, mana perkara besar yang mestinya didahulukan agar kita bisa istiqomah beribadah di rumah atau di Ramadan. Baik, terakhir, apabila pandemi COVID-19 belum selesai, bagaimana soal Id dan silaturahminya? Mbak Getsa. Baik. Sholat Id itu juga sunnah, ya. Silaturahmi itu juga sunnah. Artinya, kalaupun tidak memungkinkan untuk pandemi ini selesai, maka silaturahmi bisa diagendakan di lain hari. Dan saya kira pemerintah sudah memutuskan cuti bersama ya. Yang kemarin digandengkan Idul Fitri, ini digeser, digandengkan Desember tahun baru. Jadi silaturahminya tahun ini mundur di sekitar tahun baru. Enggak apa-apa kalau ada THR cukup dulu. Kalau ada silaturahmi. Nah, Idul Fitri juga kondisional karena Idul Fitri sifatnya juga sunnah. Kalau memang betul-betul kembali tadi, kondisional itu sebuah daerah tidak zona merah, ya. Misalnya penanya ini tinggalnya Sidoarjo, bukan Sidoarjo sini, Sidoarjo agak Pemeringet dan ke sana kan. Sidoarjo sini kena PSBB ya, tapi Sidoarjo yang agak sana kayaknya tidak. Misalnya begitu, misalnya kan. Kemudian kalau kampung begitu biasanya kan pada mudik semua atau yang ini ada di tanah lapang dan memakai ke masjid, memakai koridor protokol COVID yang standar. Tetapi kalau memang itu jelas zona merah ya, dan kemudian tidak ada tempat yang lapang untuk jaga jarak. Yang penting sebenarnya kan bukan ke masjid atau tidak ke masjid kan. Ini yang saya kira, mohon maaf ya, jangan kita terjebak isunya menjadi ke masjid dan tidak ke masjid. Lalu umat ini berantem, maki-maki, sehingga masjid maki, sehingga masjid, sehingga masjid ngelek-ngelek yang ke masjid. Gak macam-macam ya. Ini isunya adalah bukan masjid atau tidak ke masjid, isunya itu di rumah. Ya, lebih baik kalau ke masjid keluar rumah protokolnya harus ada. Jadi the most important thing is ya disiplin pada protokol keamanan, itu penting. Sampai tulisan mohon maaf dari tadi pagi kan, mau kemana boleh saja pokoknya asal ini disiplin kebersihan, apalagi ya jaga jarak. Orang Jepang sudah terbiasa disiplin. Kenapa pemerintah kemudian digebiahui yang pokoknya baik tinggal di rumah? Karena gagal paham disiplin kita itu levelnya rendah sekali. Itu makanya kemudian haruslah ribut atau rumah itu semua apa kira-kira begitu. Tapi sebetulnya pesan moral yang pentingnya adalah ya jaga jarak, masker, biasa hidup bersih. Jadi ini kan juga zaman Nabi, ada isolasi, ada karantina, itu kan sudah ada habis Nabi sebetulnya. Ya, kemudian bersih ya, mana-mana menjaga wudhu, orang kabeh jangan dolani gitu kan.
Dolali, makanya wabah COVID pandemi ini mengingatkan kita kembali kepada rule tatanan lagi yang segera hasilnya luar biasa. Saya kira cukup, nanti idea akan diatur oleh Ibu dan Ustaz-Ustaz di sana. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa al-amwat innaka sami'un qaribun da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimis shalati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutma'innah tu'minu bi liqa'ika wa tarda bi ridha'ika wa ta'na bi ta'atik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzu bika. Mohon maaf segala khilafan, tahiyat alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.